warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Rahmanika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal. Jurnal yang pertama, penelitian oleh Imam Fahruzi, Ketut Edi Purnama, Mauridi Heri Purnomo, tahun 2020. Judul Asesmen ECG Apnea 1 Sadapan untuk peningkatan akurasi klarifikasi gangguan tidur berdasarkan ADAPTOS. Metode penelitian. Salah satu penelitian dengan kinerja yang baik dalam mendeteksi QRS kompleks menggunakan kombinasi metode Wavelet Transform, Hilbert Transform, dan Adaptive Thresholding. Waktu penelitian 2 Mei 2020. Tempat penelitian rumah sakit. Jumlah responden 294 responden. Kriteria responden pasien ECG. Instrumen atau alat ukur rekam ECG. Cara pengumpulan data. Setiap orang dapat merekam ECG dan hasilnya dikirim ke rumah sakit untuk dianalis lebih mendalam oleh dokter sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan media dan tindak lanjutnya. Hasil dan pembahasan. Hasil penguji menunjukkan bahwa rekam ECG dengan indikasi non-apnea memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan rekam ECG dengan indikasi apnea. Secara umum, filter pitch dan QRS amplitude mean rekaman ECG dengan indikasi non-apnea memiliki sebaran rata nilai fitur lebih tinggi, sedangkan fitur QRS with mean-nya memiliki sebaran rata lebih rendah. Kelebihan jurnal. Hasil penguji menunjukkan bahwa rekaman ECG dengan indikasi non-apnea memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan rekaman ECG dengan indikasi apnea. Secara umum, filter pitch dan QRS amplitude mean rekaman ECG dengan indikasi non-apnea memiliki sebaran rata nilai fitur lebih tinggi, sedangkan fitur QRS with mean-nya memiliki sebaran rata lebih rendah. Kekurangan jurnal. Rekaman ECG untuk setiap pasien memiliki morfologi yang sama, walaupun pada kasus tersebut bentuknya terbalik. Rekomendasi. Menerapkan metode klarifikasi yang menghasilkan akurasi tinggi sehingga dapat menjadi beban pertimbangan tenaga medis untuk menganalisis dan mendiagnosis penderita gangguan tidur dan melakukan tindakan lanjut yang diperlukan. Selanjutnya pada jurnal kedua. Penelitian oleh Hendriani Selina, Winners S. Priambodo M. Sakundarno, tahun 2012. Judul Gangguan tidur pada anak palsi cerebral. Metode penelitiannya. Penelitian deskriptif dilakukan di YPAC Cabang Semarang bulan Maret sampai Juli 2016 pada anak palsi cerebral usia 4-12 tahun. Digunakan kuesioner QCHX dengan cut-off point lebih 41 sebagai tanda bahwa terdapat gangguan tidur. Kuesioner diisi oleh orang tua dan pengasuh pasien. Data dianalisis secara deskriptif. Waktu penelitian Maret sampai Juli 2006. Tempat penelitian di YPAC Cabang Semarang. Jumlah responden 170 responden. Kriteria responden anak palsi cerebral usia 4-12 tahun. Instrumen atau alat ukur analis data dengan menggunakan SPSS versi 10 dan dilakukan uji beda. Cara pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner CSHX yang diisi oleh pengantar, orang tua, atau pengasuh pasien. 50 anak dalam kriteria inklus didapatkan 96% dengan gangguan tidur. Pada 41 anak cerebral tipe spesifik didapatkan gangguan tidur dominan berupa sleep onset delay 65%. 1 anak tipe
Satu anak tipe dyskinetik didapatkan bedtime restensi, 2 anak palsi cerebral tipe ataksi dengan sleep-on city, dan 6 anak palsi cerebral tipe campuran dengan parasomnias, 83%. Kelebihan jurnal. Masing-masing tipe palsi cerebral mempunyai gangguan tidur dominan yang berbeda. Pada gambar 1 memperhatikan pola gangguan tidur berdasarkan tipe palsi cerebral. Pada tipe spastik, frekuensi terbesar adalah sleep onset delay 81,8%, diikuti sleep anxiety 85,7%, dan night waking 69,5%, serta parasomnias 69,5%. Kekurangan jurnal. Sampai saat ini keputusan serta sumber informasi lain tentang gangguan tidur pada anak palsi cerebral masih terbatas. Gangguan tidur pada anak palsi cerebral perlu dipelajari karena adanya gangguan tidur akan terkait langsung dengan kegiatan terapi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian berbagai jenis gangguan tidur pada berbagai tipe palsi cerebral, serta apakah tipe palsi cerebral berhubungan dengan gangguan tidur. Yang terakhir, rekomendasi. Gangguan tidur yang dominan adalah night waking dan parasomnias. Belum ada penelitian sebelumnya yang menerangkan proses ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.